Nah, problem kedua adalah persepsi orang tua. Oke. Persepsi orang tua. Karena kan eh, orang tua sudah sangat terbiasa belajar dengan pola mata pelajaran. Betul. Nah, ini pendekatannya project. Mm-mm. Jadi agak berbeda. Dulu ada pendekatan prakarya. Mm-mm. Tapi ini tidak sama dengan project based yang entrepreneurial. Nggak sama. Bentar Pak, bentar. Gitu. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Jadi Bapak mengatakan bahwa ini project tidak sama dengan prakarya. Iya. Oke, monggo Pak silakan dilanjutkan. Nah, gini, ini contoh konkret saja. Jadi saya ingat ketika saya SD prakarya itu, guru saya melatih saya untuk memasak, misalkan. Nah, siapa yang membuat resep masakan? Jadi guru kan membuat resep masakan. Sehingga saya diminta untuk membawa bahan-bahan. Ya oke, bahannya disiapkan berdasarkan resep yang sudah ditentukan. Kemudian kita belajar masak di kelas. Kemudian ketika masakannya selesai, terus dinilai oleh gurunya. Kemudian setelah itu apa? Dimakan rame-rame. Ya, benar. Kayaknya saya ngalami deh masa-masa itu juga Pak. Di sekolah saya juga dulu prakarya gitu. Kan gitu ya. Kita disuruh membuat apa. Ketika kita sudah membuat sesuatu, kemudian dinilai. Setelah dinilai ya selesai, prakaryanya dibawa pulang. Jadi apa yang kita buat kita nikmati sendiri. Itu. Nah, di dalam project entrepreneurship ini berbedanya gini. Ketika saya mau memasak, saya harus bertanya, saya mau masak apa? Saya harus tentukan dulu, saya sendiri yang menentukan. Nah, saya harus tahu. Kalau saya memilih masakan A, saya harus tahu kenapa kok masakan A yang saya pilih. Oh, lebih deeper ya pemahamannya. Lebih ya. Inilah karena kita harus cek nanti apakah orang lain membutuhkan masakan yang saya masak enggak? Betul. Gitu. Maka saya harus lihat dulu siapa yang membutuhkan, orang lain butuh masakan apa. Nah ketika saya tahu persis masakannya yang dibutuhkan ini, baru saya memasak. Masakan yang kira-kira nanti disenangi oleh orang itu. Nah inilah sebetulnya itu satu perbedaan. Kalau dulu prakarya nggak perlu, itu sudah di-given dari gurunya. Iya betul. Ini nggak, saya harus cari tahu. Nah kemudian ketika masakan sudah jadi, bukan saya yang menikmati. Saya harus, masakan saya harus saya bagikan ke orang lain. Apakah orang lain itu menyenangi masakan saya atau enggak? Nah tinggal saya bisa menentukan dibagikan dengan cara menjual, dibagikan dengan cara charity, dibagikan dengan cara untuk membantu orang lain, itu tinggal keputusan saya. Betul, kan. Kalau saya memberikan keputusan masakan saya masak itu mau saya jual, saya akan mendapatkan revenue, uang. Dan ini menjadi bisnis. Gitu. Tapi kalau masakan itu saya persembahkan ke opa saya yang ulang tahun, mama saya yang ulang tahun, ketika mama saya senang dengan masakan ini, saya bisa membahagiakan mama saya. Gitu. Jadi berbeda. Orientasinya saya tergantung saya. Nah itu bedanya di situ. Itulah di dalam entrepreneurship maka ada istilah value, nilai. Apa yang kita hasilkan itu harus bernilai. Apa yang siswa hasilkan harus bernilai. Nah nilai itu ditentukan bukan oleh saya, tapi oleh orang lain. Jadi ini memperluas pandangan kita waktu kita berbicara entrepreneur. Ini bukan soal mengenai nanti akhirnya adalah proses jual beli. Tapi bagaimana kita membangun hal-hal pemikiran yang lebih dalam, menghasilkan sesuatu dan bagaimana itu bermanfaat buat orang lain. Ada value-nya itu tadi. Dan value-nya ini berbeda-beda. Nanti respon orang itu bagaimana tergantung nanti kita tuh mau menyajikan itu dengan cara yang bagaimana itu tadi ya Pak ya. Goal kita kemana gitu. Iya betul. Nah ini satu hal yang saya rasa merupakan perlu disupport. Karena waktu kita ada gap di dalam pemahaman seperti ini, jadinya konflik ya waktu mau menerapkannya kepada anak. Nah yang terakhir Pak yang saya mau tanya. Karena Bapak adalah salah satu orang yang mempunyai andil besar di dalam pendidikan entrepreneur ini. Kenapa Bapak mau istilah kalau orang Jawa ngoyo atau benar-benar berdedikasi, mempersembahkan hidup, waktu, dan mungkin banyak lagi sumber yang lain untuk
membuat metode ini? Memangnya ada urgensi apa, Pak? Oke. Ini yang akhir-akhir ini ya, saya 3 minggu lagi dikirimi lewat WA oleh suatu teman. WA ini sebenarnya memuat tentang hasil tes PISA literacy di dunia ini, dan Indonesia termasuk bergabung dalam yang disurvei. Ya. Kemudian saya lihat hasilnya itu memprihatinkan. Itu. Jadi survei ini salah satu contohnya adalah ingin mendeteksi kemampuan anak-anak kita di dalam membedakan ini fakta atau hoax. Oh. Bukan hoax, fakta atau opini. Opini, ya. Fakta atau opini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan anak di dalam menentukan sumber berita yang kredibel. Gitu. Nah, ternyata poin kita dibandingkan negara lain rendah. Padahal kita memaksa anak kita di TK sudah belajar membaca, belajar menulis. Tapi kenyataannya kemampuan literasinya masih rendah. Nah, literasi itu apa sebetulnya? Literasi itu kan memaknai, making meaning. Jadi ketika kita membaca, itu kita memaknai apa yang kita baca. Ketika kita melihat sesuatu, kita memaknai sesuatu itu. Nah, sehingga menuntut orang atau anak berpikir kritis terhadap apa yang kita baca, terhadap apa yang kita lihat. Ya. Nah, kalau problem ini tidak segera diselesaikan, coba kita punya problem, punya masalah, kita nggak kritis, kita nggak tahu masalahnya apa. Kita merasakan itu masalah, tapi kita tidak tahu masalahnya apa. Ya. Sebentar, Pak. Ini coba Bapak konfirmasi ya. Saya pernah berada dalam satu situasi di mana kita membaca satu teks yang sama, kemudian kita harus menjawab atau menjabarkan barusan yang kita baca bersama-sama. Dan ada peserta yang benar-benar menjawab itu out of context. Waktu itu saya berpikir, ada permasalahan apa? Padahal itu kan sama-sama kita membaca teks yang sama, tapi kenapa bisa muncul jawaban atau respon yang sama sekali nggak ada kaitan dengan itu? Apakah ini berkaitan dengan kemampuan literasi atau memaknai tadi? Iya, karena kayak tadi menjawab berdasarkan luar konteks itu karena lebih mengedepankan opini. Tapi opini itu tidak berdasarkan critical thinking yang kita analisis gitu. Ya sudah, pokoknya ngomong dulu baru itu. Jadi maka hoax itu menjadi bersebar. Tapi anyway, nah project based in entrepreneurship itu bagaimana anak mengenali itu peluang, itu sebenarnya melatih mereka berpikir kritis. Oke, ya. Contoh, ketika anak ada masalah di masyarakat, itu, misalkan masalah masyarakat, problem lah, sebutkan satu problem. Buang sampah, Pak. Buang sampah. Orang bisa cuek kan? Iya. Cuek. Plastik yang lebih ini. Plastik kan dulu menjadi sebuah solusi terhadap masalah kan. Sehingga itu menjadi inovasi yang problem. Tapi dalam era sekarang plastik itu menjadi problem. Iya. Bukan menjadi solusi. Nah, kalau orang kita berpikir kritis, ya sudah. Ya itu memang faktanya banyak plastik, selesai gitu loh. Iya. Tapi ketika kita berpikir bagaimana kita menggantikan plastik dengan sesuatu, nah inilah baru orang ini kritis. Yaitu ada orang yang membuat sesuatu seperti plastik tapi dari rumput laut. Itu. Sehingga bisa untuk membungkus dan itu aman, mudah didaur, bahkan bisa hilang. Langsung bisa bersama-sama dengan sabun. Ya. Nah, ini suatu inovasi tentang opportunity yang bisa dipakai di seluruh dunia. Kalau hotel-hotel membungkus sabunnya dengan plastik, ini bisa digantikan dengan itu, sehingga tidak merepotkan. Nah, sehingga punya value, punya nilai, karena ini berguna untuk banyak orang. Nah, kalau dia jual inovasinya dia akan sangat banyak mendapatkan income dari inovasinya itu. Nah, ini yang sebetulnya anak itu kritis kemudian menjadi kreatif. Setelah kreatif dia menghasilkan sesuatu yang inovatif. Nah, project based yang entrepreneurial itu melatih anak seperti itu. Nah,
Kalau banyak generasi muda punya kesempatan belajar seperti itu, wah hebat kita. Hebat kita. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang berguna dan dihargai oleh masyarakat. Kalau berbicara mengenai entrepreneur ini tadi Pak, yang dimulai sejak dini, goalnya adalah produk atau prosesnya sampai akhirnya ada produk itu tadi Pak? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Jadi ada istilah tentang metode, entrepreneurship sebagai metode. Itu sebetulnya entrepreneurship sebagai cara, itu prosesnya untuk menghasilkan sesuatu. Gitu. Jadi proses dia membaca masalah itu sampai menemukan masalah yang akan di solve gitu, diberikan solusi gitu. Itu kan proses. Dari masalah itu diterjemahkan ke dalam ide. Dia menemukan ide apa. Terus dari ide itu diaktualisasikan, dieksperimenkan menjadi sebuah menjadi suatu rencana produk yang bernilai atau rencana servis yang bernilai yang kira-kira akan dihargai. Kemudian perencanaan yang sudah agak matang, sudah dievaluasi, sudah dievalidasi, kemudian dieksekusi, ditindaklanjuti secara real. Itu akhirnya dites itu mempunyai value atau enggak. Nah itu proses. Ini proses secara entrepreneurial. Tapi hasilnya tetap ada. Nah, karena endingnya adalah hasil ini yang akan dinikmati oleh banyak orang. Nah, ngetes value-nya itu secara real itu di hasilnya. Sama dengan orang jualan masakan. Pertama kan kira-kira mencari kira-kira masakan apa yang akan laku. Dan tidak bisa hanya copy paste dari yang sudah ada gitu. Artinya berkreasi untuk menemukan suatu menu tertentu. Menu dicobakan gitu, terus disajikannya, cara menyajikannya seperti apa, kemudian kapan dimakan, itu kemudian sampai dijual, dirasakan orang lain laku enggak. Itu proses, tapi endingnya tetap harus ada produknya, outputnya istilahnya. Output apa itu produk, ataukah itu sistem, ataukah itu service gitu. Karena outputnya ini yang dinikmati oleh orang lain. Saya pikir ini jadinya lebih memperjelas ya Pak, mengenai output itu tadi. Jadi outputnya itu bisa macam-macam bentuknya. Ya, oke. Jadi ini bisa membantu kita untuk bisa melihat tentang entrepreneur itu aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, proses yang dijalani, serta bagaimana output itu nanti bentuknya bakal seperti apa. Sehingga waktu kita memahami hal ini, kita tidak lagi melihat entrepreneur itu sempit dengan apa yang selama ini kita pikir sudah kita ketahui. Ada satu lagi yang penting juga, yaitu scope of problem, cakupan masalah. Karena bisa berangkat dari suatu problem itu. Nah, kadang-kadang kita terjebak pada masalah yang kita alami. Gitu. Tapi kita harus cek dulu apakah masalah yang kita alami juga dialami oleh orang lain. Gitu. Kalau masalah ini dialami oleh orang lain di Indonesia berarti cakupannya se-Indonesia. Tapi kalau masalahnya dialami oleh orang di dunia, maka skopnya menjadi dunia. Jadi yang tadi orang membuat bungkus pengganti plastik itu dialami di mana? Dunia. Dialami di dunia. Maka peluang untuk dinikmati orang-orang di dunia ini menjadi sangat besar. Maka sebetulnya inilah kita membantu siswa ketika menemukan problem itu bukan hanya problem yang dalam cakupan yang kecil. Ya memang yang kecil masih lah dialami di keluarga gitu masalah ditemukan keluarga, lingkungannya sendiri. Tapi semakin dia tinggi wawasannya, semakin luas. Gitu. Oke. Ini pembahasannya sangat menarik sekali dan saya pikir kalau misalnya dari semua yang menyaksikan tayangan pada hari ini, mungkin ada banyak hal-hal yang masih ditanyakan juga ingin didiskusikan. Kita juga mempersilahkan untuk semua pemirsa boleh menuliskan di kolom komen. Misalnya ada pertanyaan atau ingin ada topik-topik lain yang dibahas. Siapa tahu nanti di kunjungan berikutnya Pak Sunu ke Palembang kita bisa bahas lebih banyak lagi berkaitan dengan hal tersebut. Karena saya sendiri juga baru melihat ya bahwa
tentang entrepreneur ini luas kok sebenarnya ya. Oh, sangat karena luas. Kita tidak, karena mungkin itu tadi ya Pak ya, sudah terlanjur mengkotak-kotakkan entrepreneur ini sebatas bahwa nanti jadi pengusaha. Padahal tidak seperti itu ya, aplikasinya itu dalam berbagai area. Ya seperti itu. Nah, kita sudah membahas berkaitan dengan entrepreneur dan bagaimana sebenarnya itu bisa diaplikasikan sedini mungkin mulai dari anak-anak TK bahkan ya Pak ya, seperti itu. Nah, buat warga Palembang semuanya mungkin tidak asing lagi saat kita membahas mengenai entrepreneur dan itu seringkali identik dengan My School. Harapan saya adalah setelah kita menyaksikan video hari ini bisa membuka wawasan dan cakrawala berpikir kita untuk melihat bahwa sebenarnya waktu anak-anak diperkenalkan, mereka mulai bersentuhan dengan dunia entrepreneur, ini membuka cara mereka berpikir, men-trigger potensi mereka ya Pak ya, untuk mempersiapkan mereka ke depannya nanti sukses di dalam bidang mereka masing-masing. Dan marilah kita menjadi support system yang sangat mendukung mereka untuk mereka mengembangkan semua potensi-potensi itu. Terima kasih banyak Pak Sunung buat kehadirannya di studio. Dan saya menunggu untuk waktu-waktu kedepannya kita bisa menghasilkan lebih banyak konten lagi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Siap. Oke. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih.